Halo pemirsa layar Tube 17, kembali lagi di channel yang merangkum film khususnya Asia. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa di awal cerita, seorang biksu atau biasa dipanggil Biksu Tang mendapat tugas melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Pada perjalanan ke barat ia akan mendapatkan gangguan yang akan menggagalkan tujuannya mengambil kitab suci. Oleh karena itu Dewi Kuan Im akan mempertemukan ia dengan 3 orang murid yang akan menemaninya ke barat. Yang pertama yaitu Wukong. Ia dikurung di Gunung 5 Puncak selama 500 tahun yang kemudian dibebaskan oleh Biksu Tang dari kurungan itu. Dengan penciumannya Wukong bisa tahu bahwa yang menolongnya itu adalah Biksu Tang yang akan menjadi gurunya dan membantu untuk mengambil kitab suci. Karena takut melihat Wukong, Biksu Tang berkata ia tidak perlu ditemani menuju ke barat, dan mendengar perkataan itu membuat Wukong gembira. Dan tiba-tiba cincin emas keluar dari kotak pemberian Dewi Kuan Im dan langsung terpasang di kepala Wukong. Dan di cincin emas itu ada tulisan Sangsakerta, yaitu sebuah mantra, dan jika dibacakan cincin emas itu akan mengecil membuat Wukong kesakitan yang sangat. Kemudian Dewi Kuan Im datang dan mengatakan bahwa itu sudah takdir Wukong yang harus menemani Biksu Tang ke barat, dan cincin emas itu untuk mengontrol Wukong yang masih sering lepas kontrol. Di suatu kota sering terjadi penculikan terhadap anak-anak kecil yang beritanya anak-anak tersebut diculik oleh Bai Gujing, seorang siluman tengkorak putih. Bai Gujing adalah seorang siluman tengkorak putih pemakan darah manusia. Dia harus banyak makan darah yang segar untuk menghentikan reinkarnasinya. Dari kaca ajaibnya ia melihat Biksu Tang yang akan melintas, kemudian timbul keinginannya untuk memakan Biksu Tang untuk mempercepat menghentikan reinkarnasinya. Kembali ke Biksu Tang dan Wukong, kini di tengah perjalanannya Biksu Tang dipertemukan dengan 2 anak muridnya lagi, yaitu Pat Kai dan Wu Jing. Singkat cerita, mereka kini berempat melakukan perjalanan ke barat mengambil kitab suci.
Malam semakin larut di hutan belantara. Biksu Tang memutuskan untuk beristirahat dan secara tiba-tiba mereka melihat sebuah rumah dan mereka menuju rumah itu. Di rumah itu ditempati oleh seorang nenek tua dan 2 orang anaknya. Dan ternyata nenek tua dan 2 orang anaknya adalah Bai Gujing dengan anak buahnya. Wukong punya perasa yang tak enak dengan tempat ini dan ketika ia akan menggunakan mata apinya, nenek tua itu langsung mengkibaskan selendangnya membuat mata Wukong sakit. Setelah beristirahat sebentar, Patkai yang mempunyai sifat mata keranjang langsung pergi menyusul anak nenek tua itu dan tak ingin ada apa-apa dengan Patkai. Biksu Tang menyuruh Wu Jing menyusul Patkai. Kemudian nenek tua itu menyuruh Wukong ke sungai untuk mencuci matanya yang sakit dengan harapan dengan perginya Wukong memudahkan dia untuk menangkap Biksu Tang. Wukong pergi dengan memagari gurunya dan selama Biksu Tang tidak keluar dari pagar lingkaran yang dia buat, tak ada seorang pun yang bisa menyentuh Biksu Tang. Nenek tua menceritakan mengapa ia bisa sampai berada di hutan ini dan cerita nenek tua itu sampai menyentuh hati Biksu Tang sehingga tanpa dia sadari ia telah keluar dari lingkaran itu. Wukong mendapat perasaan yang tidak enak setelah mata apinya sudah pulih. Ia secepatnya kembali melihat gurunya dan benar saja nenek tua itu baru saja mau membunuh gurunya. Ternyata Bai Gujing sudah keluar dari tubuh nenek tua itu, kemudian Wukong mengejarnya. Bai Gujing kembali ke tubuh nenek tua itu dan Wukong terus mengejarnya dan akhirnya Wukong membunuh nenek tua itu dengan sekali pukulan. Wukong tidak hanya membunuh nenek tua itu, Patkai juga melaporkan kepada gurunya bahwa anak-anak nenek tua itu juga dibunuh Wukong. Biksu Tang lalu membacakan mantra yang membuat Wukong kesakitan. Kesal dengan hal itu, Wukong akhirnya pergi meninggalkan gurunya. Biksu Tang mencari Wukong dan membujuknya agar tidak marah lagi dan ia berkata sakit yang Wukong rasakan, dia juga akan merasakan sakitnya. Kemudian mereka berempat melanjutkan perjalanan sampai di kota yang dimana anak-anak mereka beritanya diculik oleh Bai Gujing. Raja di kota itu mendengar bahwa kota mereka kedatangan Biksu Tang langsung membuat penyambutan yang meriah. Biksu Tang melihat lukisan Bai Gujing dan seketika itu dia menanyakan kepada raja apakah itu lukisan Bai Gujing.
Tepat sekali kata raja, dan dia beralasan ini untuk mengingat kekejaman Bai Gujing yang bertahun-tahun telah melakukan bermacam kejahatan dan telah merenggut anak-anak di kota ini. Kemudian raja dan diikuti orang-orang kerajaan berlutut kepada Biksu Tang meminta bantuan untuk mengusir Bai Gujing, dan tiba-tiba Bai Gujing keluar dari lukisan. Dia marah karena merasa difitnah. Bai Gujing yang marah tidak sampai membunuh raja, tetapi pasukan kerajaan habis dibunuh Bai Gujing. Setelah itu Bai Gujing mengajak Wukong untuk berunding di luar istana. Bai Gujing sambil memancing emosi Wukong, ia menawarkan bisa membuka cincin emas yang ada di kepalanya asalkan Wukong mau menyerahkan Biksu Tang kepadanya. Ternyata yang menculik anak-anak adalah raja. Ia akan meminum darah anak-anak untuk menghilangkan kutukan yang ada pada dirinya. Sudah 49 dosis darah dia minum, tetapi kutukan belum juga hilang, dan kini raja menginginkan darah Biksu Tang. Atas anjuran Wukong, Biksu Tang pergi sendiri menemui Bai Gujing dalam bimbangnya. Akhirnya Wukong dan yang lain memutuskan pergi menolong gurunya. Wukong yang datang menyamar menjadi Biksu Tang membuat Bai Gujing merasa dipermainkan dan langsung menikamkan pedangnya ke Biksu Tang yang asli. Untung Wukong cepat menangkap pedang itu. Akhirnya Bai Gujing dan anak buahnya menyerang Biksu Tang dan murid-muridnya. Di tengah perkelahian itu anak buah raja mencari kesempatan untuk menangkap Biksu Tang. Wukong langsung mencari gurunya. Dengan pendengarannya, dia dapat mengetahui gurunya berada. Biksu Tang marah melihat anak-anak yang disekap raja dan ia berkata bahwa ia manusia melebihi siluman, dan ketika raja akan mengambil darah Biksu Tang, Wukong datang dan hampir membunuh raja. Keberhasilan Biksu Tang menyelamatkan anak-anak membuat warga kota senang dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tidak dengan Bai Gujing, dia memanfaatkannya untuk membuat guru dan muridnya berpisah dengan menyamar menjadi ibu dan anaknya yang ikut mengucapkan terima kasih kepada Biksu Tang.
Biksu Tang marah besar dengan apa yang diperbuat Wukong, kemudian ia mengusirnya. Walaupun Wukong sudah meminta maaf, Biksu Tang tetap meminta Wukong untuk pergi. Ketika Biksu Tang meratapi apa yang telah terjadi, Bai Gujing yang sudah mengetahui Wukong telah diusir langsung menangkap Biksu Tang. Akhirnya semua murid Biksu Tang resah, yaitu Pat Kai dan Wu Ji, bertengkar ketika membahas bagaimana menolong gurunya, dan Wukong pun resah sampai Dewi Kuan Im turun memberi petunjuk kepada Wukong. Wu Jing yang pertama sampai ke puncak gunung salju langsung diserang ribuan para siluman tengkorak putih. Tiba-tiba seperti ada yang turun dari langit dan membantu Wu Jing. Ternyata itu Pat Kai menggunakan baju kebesaran Wukong. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba baju kebesaran Wukong yang dipakai Pat Kai terlepas darinya. Ternyata baju itu kembali ke pemiliknya, yaitu Wukong yang datang untuk menyelamatkan gurunya. Bai Gujing yang sementara menghisap aura Biksu Tang dikagetkan dengan kedatangan Wukong. Terjadi perkelahian yang sengit antara Wukong dan Bai Gujing, hingga suatu ketika semua tengkorak bersatu dengan Bai Gujing menjadi tengkorak raksasa yang siap memakan Biksu Tang. Biksu Tang dan Wukong sempat ada di dalam perut tengkorak raksasa, dan Wukong berhasil keluar dari perut tengkorak raksasa itu, tapi tidak dengan Biksu Tang. Wukong terus dan tidak menyerah menyelamatkan gurunya dari tengkorak raksasa itu. Wukong kewalahan melawan tumpukan tulang tengkorak, dan akhirnya dengan bantuan tongkatnya dan dia memperbanyak dirinya, Wukong bisa membunuh Bai Gujing. Di ending terakhir, Biksu Tang meminta Wukong untuk membunuhnya agar dia bisa ke neraka untuk menyelamatkan Bai Gujing, yaitu mengarahkan ke reinkarnasinya.
Dan Wukong dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke barat sambil menggendong tubuh gurunya sambil menunggu roh gurunya kembali ke tubuhnya. Oke pemirsa layar Tube 17, sekian rangkuman film Shaolin 2. Sekali lagi jangan lupa